Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Yusuf Fadila. Kali ini saya akan menjelaskan mencari jati diri ala Sartre. Yang pertama, kita harus tahu, jadi apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang mempelajari makna dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu dapat digambarkan dengan seluruh atau apa yang di sekitar manusia, di dalam diri manusia, bahkan hal-hal yang berada jauh di dalam kesadaran. Jadi, filsafat merupakan disiplin ilmu yang sistematis menggali pemahaman terkait aspek-aspek mendasar kehidupan dan realitas kita. Lalu kita harus tahu nih, pertama, asal-usul filsafat. Jadi, asal-usul filsafat itu dapat ditelusuri ke dalam bahasa Yunani dengan philos yang merujuk kepada cinta dan persahabatan, dan sophia yang bermakna kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat didefinisikan secara harfiah sebagai dedikasi terhadap kebijaksanaan atau sebagai usaha penelitian untuk meraih pemahaman yang mendalam mengenai esensi pada kehidupan kita. Filsafat juga merangkum refleksi dan eksplorisasi mendalam mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait eksistensi, nilai, pengetahuan, etika, dan sebagainya. Lebih jauh, filsafat tidak sekedar berkutat pada penyusunan argumen atau pengembangan teori-teori abstrak, melainkan juga terlibat dalam pencarian makna hidup dan eksplorisasi nilai-nilai dasar yang menjadi dasar bagi tindakan manusia. Terdapat dua objek dalam filsafat, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu objek yang dikaji adalah sesuatu yang dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Sedangkan objek formal yaitu metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Lalu, dari berbagai objek-objek ini terbagilah menjadi beberapa cabang filsafat. Yang pertama ada metafisika dengan pokok masalah, filsafat hakikat atau ontologi, filsafat alam atau kosmologi, filsafat manusia, dan filsafat ketuhanan atau teodis. 2. Teori pengetahuan atau epistemologi yang mempersoalkan hakikat pengetahuan, dari mana asal sumber pengetahuan, bagaimana membentuk pengetahuan, dan serta sampai mana batas pengetahuan manusia. Yang ketiga ada filsafat nilai atau aksiologi yang membicarakan hakikat nilai, di mana letak nilai dan apakah pada bendanya atau pada perbuatannya atau pada manusia yang menilainya. Dalam relevansi filsafat dengan makna kemanusiaan dan kehidupan saya sehari-hari, saya selalu mengacu pada pandangan eksistensialis ala Sartre. Pandangan ini memfokuskan kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam mencari sebuah makna. Karena bagi saya manusia dilahirkan dalam keadaan kebebasan yang mutlak. Kita tidak memiliki esensi yang tetap atau tujuan bawaan. Sebaliknya, kita bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Jadi di sini Sartre membedakan antara pour soi untuk diri sendiri dan en soi untuk dirinya sendiri. Manusia adalah pour soi, yang berarti kita adalah individu yang terus-menerus menjadi diri kita sendiri melalui pilihan-pilihan yang kita buat. Sebaliknya, objek atau benda adalah en soi yang memiliki esensi tetap. Sebagai pour soi, manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kesadaran memungkinkan manusia untuk menyadari diri mereka sendiri dari keadaan sekitar dan membuat pilihan berdasarkan pertimbangan dan refleksi. Dan dari penjelasan ini ada banyak relevansi yang saya dapatkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sebagai refleksi pada hidup dan pilihan. Eksistensialisme mendorong saya untuk merefleksi hidup dan pilihan secara kontinu atau terus.
Dan dalam kehidupan sehari-hari, pandangan ini memotivasi saya untuk hidup lebih bebas, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan hidup saya, serta bertanggung jawab akan segala hal yang saya lakukan. Yang kedua, pentingnya hubungan sosial. Pandangan ini menyatakan bahwa hubungan sosial juga merupakan aspek penting dalam eksistensi kita sebagai manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, saya meyakini bahwa hubungan sosial memang sangat penting. Interaksi dengan orang lain ini mengisi kebutuhan akan pencarian makna dalam hidup kita. Dan yang ketiga ada kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan yang mutlak sebagai manusia mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan dan menentukan hidup kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kebebasan ini relevan ketika saya sedang membuat kebutuhan sehari-hari, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab pribadi juga mendorong saya agar terus produktif. Dan secara keseluruhan, eksistensialisme ala Sartre mengubah saya dan memberikan landasan filosofis untuk memahami makna kemanusiaan dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.